Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Assalamualaikum Bu. Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Selamat datang. Bu silakan duduk. Terima kasih. Iya. Oke, sebelumnya mohon maaf ini dengan Mbak Najma ya? Iya Bu, benar sekali. Oke, Mbak Najma, bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Ya, baik Bu, tapi sedikit ada banyak pikiran akhir-akhir ini. Oh iya, Mbak Najma sudah sarapan? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Oke, terima kasih ya Mbak Najma. Sepertinya Mbak Najma datang ke sini butuh bantuan saya ya? Iya Bu, saya itu ada permasalahan pribadi yang saya alami. Siapa tahu saya bisa cerita ke Ibu mendapat solusi dari permasalahan saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Najma sudah mendatangi saya. Nah, untuk dalam konseling nanti ada asas-asasnya ya Mbak. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana Mbak Najma itu bisa menceritakan apapun masalah yang Mbak alami itu dengan terbuka kepada saya. Terus yang kedua itu ada asas kerahasiaan Mbak. Jadi Mbak Najma itu tidak perlu khawatir lagi tentang masalah yang Mbak alami itu pasti akan terjaga kerahasiaannya Mbak, dan apapun yang dibicarakan di sini itu yang tahu hanya saya dan Mbak Najma saja. Terus yang ketiga itu ada asas kesukarelaan Mbak, bahwasanya Mbak Najma datang ke sini itu dengan sukarela ya Mbak. Terus untuk waktu yang biasanya saya berikan itu biasanya 30 sampai 40 menit setiap satu pertemuan Mbak, setiap satu kali pertemuan. Oke, Mbak Najma sudah siap? Oke, mungkin bisa dimulai untuk menceritakan masalahnya. Ya Bu, saya itu merasa sedikit cemas dan ada pikiran yang mengganjal akhir-akhir ini Bu. Dan saya itu baru mau mencari solusi untuk menghadapinya. Oh, gitu. Oke, memang cemas itu bisa datang kapan saja ya Mbak. Terus apakah yang Mbak rasakan atau alami belakang ini yang membuat merasa cemas?
Saya itu merasa cemas itu setiap kali saya presentasi di depan teman-teman Teman-teman. saya. Padahal saya itu sudah Menyiapkan. menyiapkan materi itu udah matang-matang, tapi itu saya itu merasa gugup sama takut saat berbicara di depan mereka. Itu memang hal yang cukup umum dirasakan banyak orang ya Mbak. Ketika saat presentasi di depan teman-teman itu kayak lebih menantang karena kita merasa lebih banyak orang yang menilai juga. Nah, salah satu teknik yang bisa kita coba yaitu dengan teknik flagging the mind flat Mbak. Dengan teknik ini kita bisa mengenali area-area yang yang menambah rasa cemas Mbak. Begitu. Apakah Mbak Nasma sudah mengetahui sebelumnya teknik ini? Belum Bu, apa ya itu maksudnya? Oke, teknik flagging the manfaat ini adalah suatu teknik di mana kita bisa memberikan tanda maupun sinyal untuk menunjukkan bagian-bagian dalam situasi yang menambah kecemasan. Nah, jadi jika selama ini ada situasi yang sangat sulit atau yang bisa menambah kecemasan, Mbak Nasma bisa memberitahu saya agar kita juga bisa lebih berhati-hati dalam situasi tersebut, Mbak. Oh, jadi saat saya merasa situasi saya sedang sulit atau situasi saya itu saat bisa membuat saya cemas itu saya bercerita dengan ibu atau memberitahu ibu gitu. Iya, betul sekali, Mbak. Misalnya nih, ketika Mbak Nazma saat presentasi di depan teman-teman dan merasa situasi itu sangat sulit bagi Mbak Nazma, itu Mbak Nazma bisa memberikan tahu saya bahwa itu adalah main flat atau ranjau bagi Mbak Nazma. Jadi kita bisa mencoba mencari cara untuk mempersiapkan rasa cemas itu, Mbak. Begitu. Saya rasa itu dapat membantu saya, Bu. Kadang-kadang saya itu merasa cemas justru karena saya itu nggak tahu cara menghadapi saat dalam situasi tersebut. Oke, iya, memang ya Mbak. Kecemasan itu memang bisa terus berkembang ketika kita terus memikirkan sesuatu yang sulit, Mbak. Nah, jadi salah satu tujuan dari teknik flagging the manfaat ini adalah untuk memberikan kontrol atas situasi tersebut, Mbak. Begitu Mbak Najma. Baik, baik. Oke, terus apakah Mbak Najma ingin mulai menceritakan lebih jelasnya lagi terkait dengan rasa cemas saat presentasi di depan teman-teman? Sebenarnya saya cemas itu karena takut dianggap bodoh, Bu, terhadap teman-teman saya. Padahal teman saya itu kalau mau presentasi itu keadaannya udah siap, tapi kalau saya itu pas mau presentasi itu semua mata tertuju pada saya, jadi itu saya nggak bisa tampil lebih baik. Oke, seperti itu ya Mbak. Jadi rasa takut akan penilaian orang lain itu memang sangat mengganggu ya Mbak, terutama saat kita berada di presentasi di depan teman-teman. Nah, hal itu juga bisa bagian dari manfaat dalam situasi tersebut. Terus apakah kecemasan ini mulai sejak awal persiapan atau saat sudah berada di depan teman-teman, Mbak? Lebih sering saya saat mulai presentasi, Bu. Jadi biasanya itu saya sudah mempersiapkan dari rumah semua materi, semuanya sudah saya siapkan. Tapi kalau saya udah berbicara di depan teman-teman saya itu jadi merasanya cemas terus bingung juga. Oke, ketika juga ya Mbak, ketika semua perhatian itu tertuju pada kita, itu sangat mengintimidasi ya Mbak, dan malah membuat merasa cemas. Nah, saat sampai di titik itu, Mbak bisa memberikan tanda jika semakin merasa cemas Mbak. Terus sekarang apa yang Mbak bisa lakukan ketika saat gugup berbicara di depan teman-teman Mbak? Mungkin saya itu bisanya berlatih pada saat sebelum presentasi, Bu. Jadi saya tuh berlatih sendiri, terus setiap hari saya berlatih presentasi. Tapi saya juga melakukan pernafasan sebelum berbicara juga, Bu. Oke, itu langkah yang tepat sih, langkah cara yang tepat sekali. Terus memang sih Mbak, kalau berlatih presentasi di depan orang lain, di depan
kaca atau merekam diri sendiri, terus dan juga melakukan teknik pernapasan. Itu langkah yang kecil supaya apa Mbak? Supaya kita juga lebih siap dan tampil percaya diri. Begitu Mbak. Gitu ya Bu. Tapi saya juga merasa bingung Bu. Terkadang saya itu berfokus pada reaksi teman-teman saya. Jadi kalau mereka itu mungkin tidak seperti apa yang saya pikirkan. Oke, memang Mbak, seringkali kita lebih fokus pada ketakutan diri sendiri atas apa yang orang lain pikirkan, Mbak. Banyak sekali juga nih Mbak, kalau teman-teman saat presentasi di depan teman-teman itu kayak terlihat santai, tetapi ia juga merasa cemas Mbak. Terus, nah salah satu cara untuk kita lebih fokus pada diri sendiri yaitu dengan mengalihkan semua perhatian orang lain mengalihkan semua perhatian orang lain dan kita lebih fokus pada materi yang ingin disampaikan saja Mbak. Terus jika kita masih kehilangan fokus lagi nih, kita bisa berhenti sejenak saat presentasi, terus melakukan napas dalam-dalam Mbak sebelum memulainya. Nah, terus apakah Mbak sering pernah mencoba berpikir kalau presentasi itu sebagai cara untuk berbagi informasi saja Mbak kepada teman-teman, untuk berbagi informasi yang berguna saja Mbak kepada teman-teman. Kadang-kadang saya itu berusaha, tapi tetap rasanya itu masih tetap takut gitu loh Bu. Jadi kalau uh, kalau teman saya itu menilai saya itu buruk. Itu wajar untuk banyak orang ya Mbak, namun dengan latihan dan penerapan teknik flagging the manifest ini, kita bisa lebih siap untuk menghadapi kecemasan itu. Dan ingat juga bahwa tujuanmu itu berbagi informasi dan bukan untuk dinilai. Dan cobalah saat presentasi di depan teman-teman itu melihat teman-teman itu sebagai pendengar yang mendukung, bukan sebagai pengkritik. Seperti itu Mbak. Baik Bu, saya sekarang merasa lebih tenang karena saya sudah tahu bagaimana cara menghadapinya dan kalau saya merasakan cemas itu saya bisa memberitahu Ibu kapan aja. Oke, baik Mbak. Saya senang mendengarnya Mbak. Tidak ada yang salah dengan merasa cemas ini. Itu adalah hal yang manusiawi. Yang penting kita tahu cara untuk menghadapinya dan memberikan tanda-tanda pada bagian yang perlu kita atasi. Begitu Mbak. Kita jangan kapan saja merasa perlu memberikan tanda, jangan ragu untuk melakukannya. Kita akan berjalan bersama-sama dalam proses ini. Dan saya yakin juga Mbak bisa memiliki kemampuan untuk mengatasi rasa cemas ini Mbak. Dan kita bisa bertemu setelah presentasi untuk membahas bagaimana semuanya berjalan dan mengevaluasi strategi yang Mbak telah gunakan. Kalau begitu kita bisa bertemu kapan lagi ya Mbak? Mungkin minggu depan. Oke, baik, minggu depan ya Mbak untuk bisa konseling lagi, bertemu lagi. Saya rasa itu cukup Mbak, atau ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa cukup Bu, dan saya juga senang sekali konseling kali ini berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan cara untuk menghadapi masalah atau solusi dari permasalahan saya. Oke, baik Mbak, terima kasih. Saya rasa tidak ada lagi yang ingin disampaikan ya Mbak. Oke, kita tutup pembicaraan kali ini. Terima kasih Mbak Najma sudah mendatangi saya dan mempercayai saya. Terima kasih Mbak atas kedatangannya saat ini. Sama-sama Bu.